Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Dan ya, di depan kita sekarang ini udah ada smartphone-nya Infinix ya guys. Dan ini adalah Infinix Note 12 yang versi VIP-nya. Karena banyak banget ya Note 12 dari Infinix itu serinya, mulai dari Note 12 biasa, bahkan ada Note 12 yang Pro-nya mungkin nanti bakal keluar, dan juga ada yang Note 12 versi S-nya kalau nggak salah ya guys. Kalau misalkan saya salah, kalian bisa koreksi aja di kolom komentar yang ada di bawah pastinya. Oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, kalau smartphone ini tuh bukan keluaran terbaru, karena HP ini udah dirilis sama Infinix itu sekitar 2 bulan yang lalu guys. Dan karena memang saya nggak kebagian unitnya waktu di awal-awal rilis, jadinya ya sekarang saya beli aja, karena memang saya penasaran banget sama klaimnya Infinix soal pengisian daya cepatnya ini, yang diklaim dari 0% sampai 100% itu hanya memakan waktu kurang dari 30 menit atau setengah jam aja. Yang kalau kalian lihat di bagian depan boxnya ini ya, tepatnya di sini ini ketulis 120 watt hypercharge. Itu artinya untuk kapasitasnya, atau bisa dibilang kemampuan mengisi daya cepat, mengisi daya baterai dari HP ini itu udah 120 watt ya guys untuk output maksimalnya. Dan kalau kita lihat untuk packaging boxnya ini tuh ya standar aja, cuman ya agak cukup menarik karena di bagian sini tuh kalau kalian lihat ada sedikit ya hiasan-hiasan begini aja, yang menurut saya ini agak berbeda ya dibandingkan seri Note 12 yang biasanya. Jadi cukup wajar kalau ditulis ada tulisan VIP-nya juga guys. Kalau di bagian depan ini seperti biasa cuma ketulis logo Infinix, di bagian kanan Note 12 VIP. Bagian kiri Note 12 VIP juga, cuman di sini ada ketulis bundlingnya dengan kartu perdana smartphone yang punya kuota sebesar 17 GB ya guys. Dan di bagian bawah di sini ada beberapa keterangan IMEI dan juga varian RAM yang saya ambil. Ini varian RAM yang saya beli ini 8/256 GB ya guys, yang sekarang itu harganya sayangnya masih stabil di angka hampir sekitar 4 jutaan guys. Jadi ya saya bayar di sekitar 3,9 jutaan. Jadi kalau kalian nanti tertarik mau beli HP ini, nanti link pembeliannya pasti saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Untuk varian warnanya sendiri ini ketulisnya agak susah ya dibacanya, yaitu kainnya grey atau warna abu-abunya. Cuma kalau nanti misalkan kalian gak suka, ini masih ada varian warna lain, yaitu warna yang hitamnya kalau nggak salah guys. Oke, langsung aja kita lihat di bagian belakangnya guys. Di sini tuh ketulis ada beberapa highlight dari spesifikasinya. Cuman saya mau kasih lihat dulu ke kalian aja ya guys soal yang ada di sini. Di sini maksud saya ketulis pertama adalah 120 watt charge-nya, karena memang ini yang bisa dibilang jadi daya jual pertama dari Infinix Note 12 VIP ini. Yang di sini di bawahnya ketulis ada 103 protection fitur, yang artinya 120 wattnya ini tuh nggak cuman bisa dibilang nggak cuman keluarin output maksimal 120 watt aja ya guys, karena ya kalau misalkan cuman kayak gitu aja khawatir smartphone kalian bakal cepat rusak. Jadi di sini ditulis ada fitur untuk melindungi daripada pengisian daya cepat 120 wattnya ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi kayak overcharge gitu guys. Kemudian di sini ketulis layarnya AMOLED plus 120 Hz guys. Ini jarang banget ya HP Infinix bisa kasih layar AMOLED dan udah 120 Hz juga. Kemudian di sini ketulis 108 megapiksel untuk kamera utamanya. Kemudian di sini sayangnya memang chipsetnya masih menggunakan Helio G96 bukan yang seri Dimensity. Kemudian di sini ketulis ada varian RAM 8 plus 5 GB. Ini tuh untuk ekspansi RAM-nya, jadi dia support di maksimal 5 GB. Jadi kalau kalian pakai ya mungkin jadi 13 GB secara virtual gitu guys untuk 5 GB-nya. Dan kemudian di sini untuk ketebalan smartphone-nya sendiri ketulis 7,89 mm, yang bisa dibilang ya cukup tipis ya guys untuk smartphone yang punya kecepatan pengisian daya baterai itu 120 watt. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung buka aja ya guys ya. Wah, biar nggak kebanyakan ngomong juga, karena saya rasa banyak di antara kalian yang mungkin udah beberapa kali lihat video unboxingnya, karena ya udah cukup lama juga guys, bisa dibilang nulis sekitar 2 bulan yang lalu. Cuman ya saya berharap aja ada beberapa di antara kalian yang belum nonton video unboxingnya guys. Jadi kalau misalkan kalian belum nonton, kalian coba ya absen aja di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Oke ya, ini untuk isi kelengkapannya. Seperti biasa ini smartphone-nya cuman kita singkirin dulu. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, ini ada kartu perdana dari smartphone yang bisa dapat kuota 17 GB. Itu lumayan banget ya guys kalau kalian beli. Kemudian ada SIM tray ejectornya seperti ini. Kita singkirin lagi. Dan seperti biasa ada beberapa buku panduan ya guys ya. Kayak gini buku panduan singkatnya. Dan kemudian ada kartu garansinya seperti ini guys. Oke ya. Dan selanjutnya di sini kita dapetin satu buah
screen protector ya, atau anti gores atau tempered glass. Yang sayangnya lagi-lagi kenapa Infinix nggak langsung pasangin ya, karena ya nggak semua orang gitu guys bisa masangin tempered glass yang cukup presisi atau bagus gitu ya. Jadi sayang aja kalau misalkan karena gagal nggak bisa makainya, jadinya kebuang gitu aja. Dan selanjutnya di sini ada satu buah ya jellycase bening aja seperti ini guys ya, nggak usah kita buka. Dan selanjutnya di sini yang menarik adalah chargernya guys. Nah, kalian bisa lihat ya, charger 120 wattnya ini bener-bener beda banget dari charger Infinix biasanya. Ini tuh lebar dan ketulis 120 watt hypercharge. Dan kalau kita lihat di bagian maksimal outputnya, sebentar guys. Ya, di sini ketulis 120 watt maksimal ya. Semoga aja kelihatan di bagian bawah sini guys. Ini gila banget sih. Dan memang harusnya sih bener ya guys, karena ini untuk bobot dari kepala chargernya ini berat banget guys, nggak kayak biasanya. Dan nanti ya pastinya kita coba ya guys ya, mungkin di video reviewnya bakalan kayak apa sih, secepat apa juga ini 120 wattnya, dan apakah ada pengaruhnya kepada smartphone-nya, mungkin lebih panas atau lain sebagainya, nanti bakal saya bahas di video review pastinya. Dan yang terakhir di ini kita dapetin satu buah kabel charger pastinya yang sudah USB Type-C guys. Dan ini ada aksen warna orange-nya juga ya seperti ini USB-A to USB Type-C, jadi belum yang power delivery gitu guys. Nah cuman dari paket pembeliannya ini menurut kalian ada yang hilang nggak sih guys, yang dari bisa dibilang dari yang tahun-tahun sebelumnya atau mungkin dari seri-seri sebelumnya, yaitu saya kehilangan satu buah kartu X Club ya guys, Join X Club yang biasanya disematkan di seri manapun di smartphone Infinix. Nah loh, kalau kalian mungkin ngeh ya, atau kalian yang mungkin X fans, kalian bisa tulis di kolom komentar guys, menurut kalian bagusnya itu masih disediain atau enggak sih di seri-seri yang berikutnya. Karena bisa dibilang ini adalah atau bisa dibilang sudah 2 bulan ya, saya tuh hampir nggak pernah bikin video soal HP Infinix. Terakhir tuh Infinix Note 12 yang versi regulernya aja guys. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys, apa menurut kalian itu penting, atau ya biarin aja kartu Join X Club-nya itu dihilangin aja gitu. Oke, jadi guys ini dia smartphone-nya, dan ini kalau di plastiknya kita lihat ya ada beberapa spesifikasi yang udah saya bacain di bagian belakang boxnya tadi, jadi nggak usah saya bacain ulang ya. Kalau misalkan kalian butuh, kalian tinggal screenshot aja guys. Dan sekarang kita buka aja langsung guys smartphone-nya, dan seperti ini desain dari Infinix Note 12 VIP-nya guys, yang mana bisa dibilang desainnya itu bener-bener cakep ya guys. Dan ini termasuk desain terbaiknya Infinix ya guys di seri Note-nya, yang mana kalau misalkan di tahun ini ya ini nomor 2 sih guys kalau dari preferensi saya. Karena untuk secara desain Infinix Zero 5G itu masih jadi pemuncak klasmen lah kalau bisa dibilang untuk secara desain smartphone Infinix di tahun ini. Kalau kalian setuju, kalian juga tulis aja di kolom komentar ya guys ya, soal pendapat saya soal desain dari Infinix Note 12 VIP ini. Tapi ya nggak masalah ya, jadi runner up juga nggak jelek-jelek amat guys. Oke, kalau kita lihat untuk finishing back covernya ini tuh dibuat sedikit matte ya guys seperti ini, dan sepertinya ini nggak terlalu mudah nyeplak sidik jari ya, harusnya sih nggak terlalu cepet kotor gitu kelihatannya, kecuali di bagian sini guys, karena memang kalau kalian lihat di sini tuh finishingnya glossy dan juga licin, nggak ada doff-doffnya sama sekali. Dan kalau kalian lihat di sini tuh ada setup triple kamera, yang mana ya kalian bisa lihat tadi di awal video. Kalau untuk kamera utamanya itu punya resolusi sebesar 108 megapiksel, dan sayangnya untuk dua kamera bawahnya ini, satu kamera ultrawide yang menurut saya masih bagus, masih kepake, dan satunya lagi ini kamera depth sensor. Seharusnya mungkin ke depan itu bisa dikasih aja untuk kamera telefoto yang jauh lebih berguna ketimbang kamera depth sensornya. Oke, berikutnya di sini ketulis 108 megapiksel guys kalau kalian bisa lihat, dan ada LED flash, ada 4 biji di bagian sini yang memanjang kayak gini guys. Dan kalau kita lihat di bagian frame atasnya guys, di sini ada satu buah grill speaker. Ya, biasanya itu kalau di atas ada grill speaker, harusnya udah stereo speaker guys. Dan ini tuh jarang banget di smartphone Infinix di seri apapun ya guys. Jadi ini bisa dibilang jadi keunggulan lah dari Infinix Note 12 VIP ini. Kemudian ada satu buah lubang mikrofon ya di atas sini, dan di bagian kanannya ada fingerprint sensor dan satu buah tombol volume, dan di bagian bawahnya ada grill speaker lagi, bener aja. Jadi ini HP-nya udah stereo speaker ya guys, jadi bukan mono speaker. Kemudian USB Type-C, port USB Type-C. Kemudian satu buah lubang mikrofon lagi, ada port jack audio 3,5 mm-nya juga, dan ada satu buah slot SIM tray yang kalau dilihat ini posisinya kayak kurang ke bawah nggak sih guys?
Sebentar, nah seperti itu, kayak kurang ke tengah gitu ya, jadi terlalu ke atas. Tapi kalau kita lihat, ini harusnya sih bisa 2 buah nano SIM card sama 1 slot memori micro SD ya. Coba kita cek. Ya, jadi ini bisa ya guys, 2 buah kartu nano SIM card dan 1 buah slot untuk memori micro SD-nya. Cuma bentuknya sandwich begini ya, jadi bukan yang memanjang gitu. Oke, jadi guys, ini dia tampilan layar home screen dari Infinix Note 12 VIP-nya ya. Dan ini pastinya udah menggunakan seri XOS versi 10 guys, karena tampilan layar depannya itu seperti ini. Dan kalau kita geser ke sebelah kanan, dia ada di kotak-kotakin gitu ya guys, per kategori gitu. Dan kalau dilihat, ini guys saya belum koneksikan dengan jaringan internet ya, maupun jaringan wifi atau jaringan data seluler gitu. Dan kalau dilihat, ini tuh cukup banyak guys untuk aplikasi bloatware alias aplikasi bawaan yang sudah otomatis terinstall. Kalau kalian lihat di sini ada Instagram yang udah otomatis terinstall, kemudian ada Messenger dan ada beberapa aplikasi lainnya yang memang ini dikhususkan untuk tampilan UI dari XOS-nya. Kayak misalkan di sini ada WeZone, kemudian ada Xtemp, Xclub, Xshare Mini dan juga seperti biasa ada Palm Store-nya juga guys. Dan kalau kita lihat ya di sini biar supaya lebih detail lagi, kita masuk ke menu pengaturan dan kita cek di ponsel saya. Ini sudah menggunakan basis Android 12 dengan versi XOS-nya yaitu 10.6 guys. Dan kalau kita lihat untuk memori penyimpanannya yang kalau misalkan biasanya kalian tanyain ya guys di awal-awal kita nyalain smartphone-nya, ini yang terpakai hanya sebesar 18,57 GB aja guys. Jadi sisanya tuh masih banyak banget karena ini adalah varian yang 256 GB. Dan setelah ini saya bakal coba sedikit maksud saya mau coba download ya untuk Antutu Benchmark-nya biar kita sama-sama lihat berapa skor Antutu Benchmark di Infinix Note 12 VIP ini dengan chipset Helio G96-nya. Nah, tapi sebelum itu guys, saya mau coba bacain dulu ya beberapa spesifikasi yang mungkin kalian butuhin dari Infinix Note 12 VIP ini, yang seperti biasa bisa kalian lihat di sebelah kiri layar kalian saat ini. Oke, yang pertama saya mau sebutin dulu harganya ya guys ya. Infinix Note 12 VIP yang saya beli ini adalah varian RAM 8/256 GB yang bisa kalian beli sekarang itu harganya masih stabil di angka 3,9 jutaan alias hampir menyentuh di angka 4 jutaannya, sama-sama kayak waktu di awal perilisannya. Kemudian untuk spesifikasi layarnya dia udah menggunakan panel layar AMOLED dengan refresh rate layar hingga 120 Hz. Kemudian untuk perlindungan kacanya sendiri nih, saya belum tahu sejauh ini apakah sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Series atau belum. Dan selanjutnya untuk softwarenya atau bisa dibilang ya tampilan UI-nya ini sudah menggunakan tampilan UI versi paling baru yaitu XOS versi 10.6.0 dengan basis Android 12-nya. Dan selanjutnya untuk chipsetnya atau CPU-nya ini udah menggunakan chipset dari MediaTek yaitu Helio G96, yang mana sejauh ini Helio G96 itu masih jadi seri MediaTek yang paling tinggi ya guys untuk yang seri Helio-nya, karena yang seri Helio G99 itu belum ada satupun smartphone yang menggunakan sampai saat ini. Dan kemudian guys, untuk spesifikasi kameranya guys yang ada di belakang bodinya ini ada 3 buah kamera yang tadi udah saya sempat kasih tahu juga, yaitu yang pertama kamera utama 108 megapiksel ya, yang paling gede ini. Kemudian sebelah kirinya ada kamera ultrawide yang punya resolusi 12 megapiksel dan di bagian ini ada 1 buah kamera depth sensor yang punya resolusi sebesar 2 megapiksel aja, dan 1 buah kamera selfie yang sudah pakai desain layar pansel seperti ini di bagian depan ini yang punya resolusi sebesar 16 megapiksel. Dan keunggulan lain dari HP ini jelas ya guys, seperti yang udah saya sampaikan di awal tadi, dia udah stereo speaker juga ya. Kalian bisa lihat di sini ada speakernya lagi, ada grill speakernya, karena biasanya tuh kalaupun dia stereo dia menyatu dengan bagian earpiece-nya yang menurut saya itu kurang nyaman ya guys, karena ini udah dibuat terpisah dengan bagian earpiece yang seharusnya secara kualitas ini jauh lebih bagus guys. Dan selanjutnya ini juga ada fitur NFC-nya ya guys ya, yang bisa kalian akses lewat menu yang di bagian sini guys ya, seperti ini. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ketulis sebentar kita cari dulu ya guys ya untuk NFC-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya ada menu NFC-nya guys. Jadi kalian bisa menggunakan
untuk membaca saldo atau mengisi saldo di smartphone Infinix Note 12 VIP ini dengan fitur NFC-nya tadi. Dan pastinya untuk fitur yang selanjutnya adalah Hypercharge 120 Watt tadi yang nggak bisa kalian dapetin di smartphone Infinix yang seri manapun guys, karena memang hanya spesial di seri Infinix Note 12 yang versi VIP-nya ini. Kalau gitu sekarang saya mau coba langsung aja install AnTuTu Benchmark-nya guys, dan setelah ini saya bakal kasih tunjuk ke kalian seberapa besar untuk skor AnTuTu Benchmark-nya. Oke, jadi guys ini dia hasil skor AnTuTu Benchmark dari Infinix Note 12 VIP-nya, dan ini menggunakan aplikasi AnTuTu Benchmark yang paling baru yaitu versi 9.4.4 dan skornya ini 338 ribuan dengan detail skornya itu seperti ini guys ya. Skor CPU-nya 83 ribuan dan untuk skor GPU-nya ini di 84 ribuan. Dan ini bagus ya guys, jadi di antara keduanya nggak ada yang terlalu jomplang skornya. Jadi kalau dilihat ini skor keduanya antara CPU dan GPU-nya ini terbilang balance atau seimbang guys. Nah, jadi guys saya rasa cukup segitu dulu aja video unboxing soal Infinix Note 12 VIP-nya ini. Yang mana untuk kesimpulan awal saya soal HP ini tuh bisa dibilang secara desain ini tuh looks-nya mewah ya guys, alias bagus. Ya walaupun untuk preferensi saya jujur masih lebih suka atau lebih prefer dengan desain back cover yang dibuat sedikit melengkung di bagian sisi kiri maupun di bagian sisi kanannya. Karena waktu kita genggam dengan satu tangan kayak gini tuh bakalan kerasa jauh lebih ergonomis dengan desain yang mengotak kayak gini. Ya walaupun untuk desain seperti ini tuh nggak sedikit yang lebih suka ya guys, karena tampilannya tuh lebih kekinian. Ya apalagi yang memang mereka tuh pengen punya HP iPhone yang punya desain yang flat kayak gitu tapi nggak punya budgetnya. Jadi bisa cobain HP ini yang relatif lebih terjangkau guys. Dan untuk build quality-nya juga ini kerasa solid ya, walaupun material bodinya ini masih full berbahan plastik tanpa ada aluminium sedikit pun. Dan yang terakhir guys, kalau misalkan kalian pengen nyobain experience yang beda apalagi soal ngecasnya, ya saya rasa Infinix Note 12 VIP ini adalah smartphone pilihan paling tepat buat kalian beli. Karena di harga 4 jutaan ya, ini bisa dibilang smartphone dengan fitur pengecasan daya cepat paling cepat ya guys, dengan harga yang relatif terjangkau. Karena rata-rata itu bisa di atas 5 jutaan bahkan nyampe di 9 jutaan guys. Jadi ya nggak ada salahnya buat kalian cobain HP ini, yang link pembeliannya pastinya udah saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah guys. So kalau gitu sebelum saya tutup videonya, buat kalian suka sama video ini jangan lupa untuk diklik tombol like-nya dan dislike aja video ini ya guys kalau misalkan memang video ini kalian nggak suka. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi ya guys di video unboxing berikutnya.